Hello, good morning. How are you today? I hope we are stay healthy and stay happy. Oke, anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pembelajaran tema 9, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Nah, masih tentang benda-benda di sekitar kita. KD yang akan kita bahas ada 4. KD yang pertama 3.4 tentang iklan, 3.9 tentang zat tunggal dan zat campuran, kemudian KD 3.2 tentang tangga nada, kemudian KD 3.4 tentang upaya persatuan dan kesatuan. Baiklah, untuk yang pertama, perhatikan berikut ini. Suatu hari keluarga Lani berkeliling kota dengan mengendarai mobil. Nah, saat lampu lalu lintas berwarna merah, mobil yang dikendarai Yani itu berhenti. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk kaca mobil dan menyodorkan selembar kertas. Nah, ternyata kertas itu berisi iklan, selembaran iklan yang diterima oleh ayah Lani. Nah, mari kita bahas apa itu isi teks iklan media cetak. Nah, dalam iklan terdapat nama produk, sumber, deskripsi produk, serta alamat dan nomor kontak sumber. Nah, iklan yang baik dapat membuat perubahan pada masyarakat, baik yang berupa sikap, pola pikir, perilaku, pola hidup. Sedangkan untuk iklan penawaran, iklan yang baik akan membuat pembaca tertarik untuk menggunakan produk yang diiklankan tersebut. Nah, adapun unsur-unsur iklan, nama produk, gambar yang menarik, kalimat iklan, nomor telepon, kemudian keunggulan produk itu dijelaskan dengan deskripsi ya. Seperti apa keunggulan, seperti apa hal-hal yang menarik tentang produk tersebut sehingga si pembeli itu tertarik untuk membeli produk tersebut. Nah, kemudian ada alamat pengiklanannya sehingga kita dapat memperoleh produk tersebut. Adapun ciri-ciri bahasa iklan. Nah, yang pertama menggunakan bahasa yang singkat, padat dan jelas, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Ya, kemudian menggunakan kata-kata konotasi positif, kemudian isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas dan menarik. Nah, kemudian iklan tersebut berisi pengumuman. Iklan ini berisi pengumuman lomba. Nah, ini termasuk iklan media cetaknya, nah ya, karena iklan tersebut dicetak ini berupa brosur ya. Adapun contoh media cetak lainnya seperti koran, majalah, dan tabloid. Nah, kalau yang elektronik sudah anak-anak sudah paham semua ya. Di media sosial intinya ada di Instagram, Facebook ataupun YouTube ya nak ya. Itu contoh dari iklan yang dipublikasi melalui media elektronik. Nah, berbagai benda atau barang ditawarkan melalui iklan. Nah, bahkan emas dan tabungan emas pun sudah banyak ditawarkan melalui iklan. Nah, apa itu emas? Anak-anak pasti sudah tahu ya nak ya. Nah, emas ini termasuk zat tunggal dan zat campuran. Kenapa? Karena ada berbagai tipe dari emas ya. Emas yang 24 karat ini termasuk zat tunggal karena di dalam emas 24 karat tidak tercampur apa-apa, tidak dicampur apa-apa sehingga disebut zat tunggal. Nah, ketika emas dikatakan zat campuran karena emas yang jenisnya 22 karat, 20, 18 karat. Nah, emas jenis ini termasuk zat campuran. Begitu juga dengan emas putih. Nah, emas putih ini termasuk zat campuran ya nak ya. Karena di dalam emas putih bukan hanya emas saja yang dicampur, tetapi ada tembaga-tembaga lainnya dan logam-logam lainnya yang dicampur ya nak ya. Kemudian pencampuran ada yang disebut campuran homogen, ada yang disebut dengan campuran heterogen. Nah, ini termasuk campuran homogen, air dan kecap ya nak ya. Kemudian air dan tanah merah ini termasuk campuran heterogen karena ini sudah jelas ya, terdapat endapan tanah merahnya, tidak tercampur sempurna sehingga disebut campuran heterogen. Nah, selain itu ada juga campuran homogen, air plus gula, kemudian air plus pewarna makanan, ini termasuk campuran homogen.
Campuran heterogen, air plus minyak, air plus pasir, minyak dan pasir, minyak plus pewarna makanan, minyak plus gula. Ini termasuk, ini ada dua ya nak ya, ada campuran air dengan serbuk kunyit dan campuran air dengan serbuk asam. Nah, keduanya ini tidak dapat tercampur sempurna. Artinya apa ini? Termasuk campuran heterogen. Nah, Udin, Beni, dan Siti suka menggambar. Nah, perbedaan yang diperoleh dari ketiga anak tersebut itu memperkaya pengetahuan di bidang seni, meskipun beragam tetapi mereka tetap rukun. Nah, adapun upaya persatuan dan kesatuan. Nah, ini anak ya, melakukan kerja bakti, mengikuti kegiatan HUT, kemudian memperingati Hari Sumpah Pemuda, memecahkan masalah, kemudian menyelenggarakan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, ini keberagaman budaya diantaranya berupa upacara adat, rumah adat, tari-tarian, berbagai lagu daerah. Nah, ini tari-tarian. Kemudian banyaknya perbedaan kebudayaan dalam suku bangsa itu bisa menjadi sumber terjadinya konflik antara suku-suku bangsa dan golongan. Namun keberagaman suku bangsa dan budaya tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Terbukti bangsa Indonesia tetap rukun dan bersatu. Nah, seperti semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini artinya berbeda-beda tetap satu juga. Nah, kita memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Bendera kebangsaan kita merah putih sebagai lambang identitas bangsa. Nah, kita bersatu di dalam semboyan dan dasar kita ya, dasar negara kita yaitu Pancasila. Nah, yang bertujuan untuk menciptakan kerukunan. Nah, kerukunan itu adalah hidup yang harmonis, damai dan tentram, bersatu hati dengan bersepakat saling menghormati. Nah, untuk menghadapi adanya perbedaan ya. Nah, kemudian inilah ketika kita hidup rukun, kita pun akan menjalin hubungan yang harmonis, kemudian saling membantu, saling menolong, kemudian hidup kita menjadi lebih baik dan nyaman. Nah, itulah tujuan ketika kita hidup dengan rukun. Adapun wujud perilaku untuk hidup rukun sebagai warga masyarakat. Nah, ini bekerja bakti, membantu tetangga, menyapa tetangga, menghargai tetangga yang berbeda agama. Nah, di dalam kita membahas keberagaman, ada lagi keberagaman yang ada di Indonesia yaitu tangga nada. Nah, tangga nada pentatonis artinya tangga nada yang terdiri dari 5. Penta itu artinya 5 ya nak ya. Tangga nada pentatonis ini ada 2, pelok dan slendro. Nah, ini perbedaannya ya, slendro dan pelok. Adapun urutan tangga nada dan contoh lagunya. Nah, ini Gunur-Gunur Pacul, Suweng Ora Jambu ini dari Jateng. Lagu Ngusang Asing ini dari Bali, Lir Ilir, kemudian Cublak Suweng ini dari Jateng. Lagu Cincang Keling dari Jawa Barat. Nah, di dalam tangga nada pasti kita menggunakan alat musik. Nah, alat musik melodis ini alat musik yang digunakan untuk memainkan secara melodi ya. Adapun contoh alat musik melodis yaitu seruling atau recorder dan pianika. Nah, ini recorder ya nak ya, yang seperti dimainkan pada saat kita upacara. Nah, boleh anak-anak sambil memainkan, belajar, lihat di YouTube. Nah, ini ibu hanya memperkenalkan dulu, ini recorder dan ini pianika. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap stay healthy dan stay happy ya nak ya. Goodbye, good morning.